lain mungkin banyak sekali yang tidak sampai ke Ramadan sekarang, ya, atau pertengahan Ramadan. Alhamdulillah kita tinggal melewati satu hari ini dan mungkin besok begitu ya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan menerima puasa kita, amalan kita selama bulan Ramadan. Kita baca salawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua di acara kita ya, bersama Ramadan, acara menjadi sahabat Al-Quran Ramadan dan pasca Ramadan Yayasan Banten Barokah. Ini adalah dalam rangka mengoptimalkan 10 hari terakhir Ramadan yang diselenggarakan oleh Yayasan Banten Barokah. Sebelumnya mungkin saya mengingatkan kembali bahwa ada beberapa instruksi ya yang akan kita laksanakan tilawah Al-Quran 10 juz di akhir ini. Jadi sampai Jumat terakhir ini, apakah ada yang sudah 10 juz gitu ya. Terus apa Yasin, termasuk nanti kita keutamaannya, hikmahnya akan kita kaji pada siang hari ini. Berikutnya juga mengikuti kajian ya. Kemarin saya nggak hadir itu karena satu nggak tahu ya, lupa juga gitu ya. Terus alhamdulillah sekarang kita yang kedua ya, dan berikutnya yang kelima melaporkan pencapaian target di grup masing-masing yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Ustaz kita juga sudah hadir di sini. Kita kajian siang ini Allah akan membahas tentang mengambil hikmah dari surat Yasin. Surat Yasin ini kalau di kampung hampir setiap malam Jumat ngajinya Yasin begitu ya. Dan mereka punya ketentuan tersendiri gitu. Udah, pokoknya yang di Jumat itu Yasin. Padahal kalau hadis yang kita kenalkan adalah Al-Kahfi gitu. Tapi Yasin itu prima dona sekali. Karena ada hikmah tersendiri bagi mereka mungkin begitu ya. Bahkan sampai hafal Yasin itu bukan karena hafalin, karena sering baca aja gitu. Bahkan setiap setelah sholat maghrib begitu ya, kalau di masjid-masjid kampung. Nah, sebenarnya hikmah apa sih yang ada dalam surat Yasin ini? Nah, kita akan belajar dari Ustadz kita ya. Kalau dari Ustadz Abdul Rasid Fahim sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak ya. Kita yang terhormat juga Ustadz Diramni, Ketua Yayasan Barokah ya, Pak Ria dan Pak Ivan, pengurus Yayasan Barokah lainnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, amin. Amin. Baik, sama-sama kita buka terlebih dahulu agenda pada siang hari ini agar nambah berkah gitu ya, nambah diberkahkan dan kita mendapatkan ilham ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah di Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Oke, berikutnya kita dengarkan Taujih Robani dari Agus ya. Agus tafadhol untuk membacakan tilawahnya. Pada Agus dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari disimak ya surat Yasin ayat 77 sampai 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu wa qala man yuhyi 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha allati ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun.
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم ارحمنا بالقرآن Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah kepada Agus ya, kita bacakan tilawahnya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan tadi menjadi pemberkah kepada agenda kita pada siang hari ini, dan juga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya apakah ada sambutan dulu, Faria? Langsung aja. Langsung saja ya. Baik, insya Allah kita akan langsung masuk ke materi. Kita akan diskusi juga, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian boleh disiapkan nanti pertanyaannya. Kita akan belajar mengambil hikmah ataupun keutamaan apa saja yang ada dalam surat Yasin ini. Karena banyak sekali mungkin kalau kita dengar cerita dan yang lainnya yang melanjutkan banyak sekali yang dirasakan ya, di dalam surat Yasin ini, bahkan disebut-sebut sebagai jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin begitu. Maka kita langsung saja kepada Ustaz Abdul Rasid Fahim untuk memulai materinya, sekaligus mungkin sekilas Ustaz boleh diperkenalkan lebih detail tentang Ustaz begitu ya. Tafadhol Ustaz, waktu dan layarnya untuk Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, mic-nya dinyalakan Ustaz. Klik Ustaz. Iya. Baik. Belum ada suaranya. Saya ulang lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أما بعد إخواتي الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan jarak yang jauh tapi dekat di hati insyaallah, dan keberkahan Ramadan masih menghiasi kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, dan semoga kita menjadi pemenang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan atau diminta oleh kawan-kawan untuk menyampaikan beberapa hikmah ataupun dari tafsir surat Yasin, gitu ya. Dan surat Yasin mungkin sudah populer gitu ya di kalangan masyarakat kita ya, tetapi mungkin sebagian besar belum mengetahui isi dari kandungan surat Yasin itu sendiri. Oleh karena itu insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas sedikit beberapa surat gitu ya, yang lainnya nanti insyaallah antum baca gitu ya, untuk mukadimah saja pada siang hari ini. Ikhwatil kiram rahimakumullah, memang
tentang masalah fadilah keutamaan surat Yasin gitu ya. Di beberapa riwayat banyak yang lemah, bahkan ada yang maudhu' gitu ya, ada yang mungkar, bagaimana yang ditahqiqkan oleh Al-Imam oleh Syekh Albani gitu ya. Maka kalau kita berbicara tentang surat Yasin bersama kawan-kawan kita dengan orang-orang salafi pasti mutlak, secara mutlak tertolak gitu ya, karena mereka anggap semuanya hadis yang mengenai tentang fadilah keutamaan surat Yasin adalah lemah begitu ya. Bahkan targhib ataupun motivasi untuk membacanya mereka mengatakan adalah lemah. Tetapi ada beberapa para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga seorang muhaddis pada zamannya. Beliau mengatakan ada beberapa fadilah keutamaan di dalam surat Yasin ini yang sahih, bahkan ada yang hasan, ada yang jayyid begitu, ada yang sahih bahkan gitu ya. Dan salah satunya ya sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, diriwayatkan oleh seorang sahabat Jundub ibnu Junadah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia mengatakan, man qara Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, bukan malam Jumat saja, pada malam hari, artinya setiap malam, mau malam Jumat gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ibtigha'a wajhillah, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya sahih. Gitu ya. Dan ini juga sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang lain, salah satu keutamaan surat Yasin ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah terhadap orang yang hendak meninggal ataupun mentalkinkan orang yang hendak meninggal itu dengan surat Yasin. Selain kita mentalkinkan orang yang mau meninggal, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang hendak meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah. Salah satunya adalah kita membacakan kepada orang yang hendak wafat ataupun orang yang sedang sakaratul maut dengan membaca surat Yasin. Dan hadisnya juga hasan, begitu ya. Dan ini juga sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya man qara Yasin fi asirin, barang siapa yang membaca surat Yasin pada dalam keadaan sulit, yassarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Oleh karena itu para ulama termasuk Imam An-Nawawi gitu ya, Imam Nawawi Ad-Dimishqi mengatakan dalam hadis ini setiap orang yang sedang meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut itu dalam keadaan sulit, maka ketika dia talqinkan surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya sang mayit untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena wa inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada syada'id, ada kesusahan gitu ya, ketika ruh itu hendak keluar dari jasad seorang manusia. Oleh karena itu supaya dimudahkan ya, maka bacakanlah terhadap orang yang meninggal ya, itu baca surat Yasin. Begitu juga kebiasaan dari saudara-saudara kita ataupun masyarakat kita kebanyakan membaca surat Yasin ketika ada saudaranya ataupun keluarganya, tetangganya yang meninggal, kemudian dibacakan surat Yasin. Dan dia mengambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u ala mautakum, artinya bacalah terhadap orang yang sudah meninggal gitu ya dengan surat Yasin. Tetapi ini walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa iqra'u ala mautakum Yasin, bacalah surat kepada orang yang hendak meninggal di sini ya. Mautakum artinya orang yang sedang dalam keadaan sakarat dengan baca surat Yasin. Tetapi sebagian ya menafsirkan bahwasanya menjelaskan tentang hadis ini adalah orang yang setelah meninggal gitu ya. Tetapi keduanya dalam memahami hadis itu tidak ada yang salah begitu ya. Artinya dua-duanya pun tidak mengapa. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan sanadnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya hasan gitu ya.
tentang masalah keutamaan surat Yasin, bahwasanya surat Yasin adalah qalbul Quran, ya, jantungnya Quran, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, kata Rasulullah SAW, qalbul Quran Yasin, jantungnya Quran itu adalah surat Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seorang laki-laki yang membacanya, yuridullahu, ya, wad darul akhirah, kecuali dia membacanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan, ya, akhirat, illa ghafarallahu lahu, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ikra'uha ala mautakum, maka bacakanlah surat Yasin terhadap orang-orang yang hendak meninggal atau dalam keadaan sakarat ataupun orang yang sudah meninggal, gitu ya. Ini beberapa fadilah ataupun keutamaan, ya, tentang surat Yasin dan hadisnya, gitu ya. Ada yang sahih, ada yang hasan, gitu ya, ada yang jaid, gitu ya, dan ada yang lemah juga, ada yang bahkan maudhu', gitu ya, bahkan maudhu' sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad, ya, Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin, ya. Tetapi hadis dhaif ini kemudian dikuatkan dengan hadis yang lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Al-Munzir, gitu ya, rahimahullah. Ikhwatil kiram rahimahullah, ini terkait tentang keutamaan ataupun fadilah, keutamaan dari membaca surat Yasin. Begitu juga sebagaimana perkataan Imam Ahmad, gitu ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mughirah, kemudian diriwayatkan oleh Safwan, ya, inna idza quri'at yakni Yasin indal mayit khaffafallahu anhu biha. Kata beliau mengatakan, barang siapa yang dibacakan Yasin, ya, kepada si mayit tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan azabnya. Kata Imam Bazzar, ya, kemudian kata Imam As-Salamah, kemudian diriwayatkan dari Imam Ibrahim dari Hakam, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abban dari ayahnya, dari Ikrimah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menegaskan tentang hadis yang tadi, bahwasanya beliau mengatakan, lawaddatu annaha fi qalbin kulli insanin min ummati yakni Yasin, bahwasanya setiap jantung yang disukai setiap orang itu, ya, dari umatku adalah surat Yasin. Tetapi hadisnya menurut Imam Al-Albani hadisnya dhaif jiddan, ya. Ikhwatil kiram rahimahullah, itu beberapa hadis, ada yang dhaif, ada yang maudhu', kemudian ada yang hasan, ada yang sahih terkait dengan keutamaan dari surat Yasin. Ikhwatil kiram rahimahullah, kemudian kita lanjut kepada isi dari surat Yasin. Ya. Yasin ini adalah Makkiyah, gitu ya, Makkiyah yang diawali surat, ya, dengan huruf ataupun kalimat muqatta'ah, ya, terpotong-potong dari beberapa huruf, ya, yaitu Yasin, gitu ya. Apakah ini punya makna? Sebagaimana para ahli tafsir mengatakan, ini sebagaimana makna juga alif lam mim dan huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat, gitu ya. Ya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ada yang mengatakan dari riwayat perkataannya Al-Imam Ad-Dhahhak, kemudian Imam Hasan Basri dan Sufyan Ibn Uyainah, dia mengatakan bahwasanya kalimat Yasin adalah artinya ya insan, wahai manusia, gitu ya. Tetapi di sini beberapa pendapat yang diungkapkan oleh para ulama tafsir terkait dengan makna dari Yasin. Kemudian wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya. Kemudian wal Qur'anil Hakim ay muhkam. Ya. Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah muhkam la ya'tihi fihi batil, ya, min baini yadihi wa min khalfihi. Jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai
muhkam, ya, sehingga penjelas dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Kemudian diteruskan innaka laminal mursalin, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya, adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjelaskan bahwasanya tentang risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad ala siratim mustaqim ala manhajil qawim, berada pada manhaj yang lurus gitu ya. Kemudian tanzilal azizir rahim, bahwasanya ya, Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu unziru qauman ma unziru aba'uhum. Untuk apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, sebagai risalah, kemudian membawa risalahnya yaitu berupa Al-Qur'an, itu unziru qauman ma unziru aba'uhum, yaitu untuk menyeru, untuk memperingatkan kaumnya, ya, memperingatkan kaumnya, ma unziru aba'uhum. Dan kaumnya di sini para mufassir mengatakan adalah orang-orang Arab, ya, di sini tetapi secara umum adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sawa'un kana Arabiyan atau Ajamiyan, baik dia adalah orang Arab ataupun bukan orang Arab. Itu unziru qauman ma unziru aba'uhum, sebagaimana ya, mereka orang-orang musyrik Arab ini telah diperingatkan oleh aba'uhum, oleh pendahulu mereka dari para rasul. Siapa mereka? Yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian kemudian ke Ismail, ya, itu sudah diperingatkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Ya, fahum ghafilun, tetapi mereka fahum sahun, tetapi mereka lalai terhadap peringatan tersebut. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, dan laqad kana fi haqiqatil azab, dan sesungguhnya azab Allah pasti, ya, ala aktsarihim, ya, terhadap kebanyakan dari mereka, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah pernah gitu ya, kaum-kaum sebelumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembelajaran, ya, sebagai peringatan, tetapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, inna ja'alna, ya, sesungguhnya kami jadikan fi a'naqihim, ya, di leher-leher mereka aglalan, yaitu rantai gitu ya, kemudian yang mengikat tangan-tangan mereka, kemudian tangan mereka diikat di bawah dagu mereka, fahum muqmahun, kemudian mereka menghadapkan wajah mereka ke langit. Ini ibarat gitu ya, bagaimana penolakan mereka terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kiasan bagaimana ketika mereka sudah tidak lagi menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan di ayat selanjutnya, wa ja'alna min bainihim saddan, ya. Kemudian kami jadikan di antara mereka itu sad, ataupun pembatas gitu ya, antara hidayah dengan dirinya. Wa min khalfihim, kemudian di belakang mereka dibatasi ataupun ditutup juga, ya, hidayah mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup, butakan mata mereka, fahum la yubsirun, dan mereka tidak melihat, padahal mereka mempunyai mata. Tidak melihat apa? Tidak melihat kebenaran, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Apa cirinya? Mereka tidak lagi menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi diberikan taufik. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mutakabir, mereka-mereka yang mendustakan, yang membangkang terhadap kebenaran, ya. Mereka yang membangkang terhadap hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, wasawa'un 'alaihim, dan sama saja antara mereka diingatkan, anzartahum am lam tunzirhum, kamu ingatkan wahai Muhammad ataupun kamu tidak ingatkan, mereka sama saja tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innama tunziru, sesungguhnya peringatan itu bagi orang-orang yang mengikuti zikr, orang-orang yang mengikuti hidayah Allah, wa khasyar rahman,
dan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara bil ghaib ya ataupun secara zahir. Kemudian fabasyirhu, dan berilah kabar gembira kepada mereka bimaghfiratin wa ajrin karim, dengan kabar gembira diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala ya yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini gitu menjelaskan bahwasanya ada sekelompok orang yang memang Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan juga di dalam surat Al-Baqarah di ayat-ayat pertama gitu ya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup ya hati-hati mereka, bukan karena Allah Subhanahu wa taala menutupnya, tetapi karena kebiasaan-kebiasaan yang kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mereka lakukan ya, yang sudah banyak, kemudian menutup hati-hati mereka, kemudian ketika hidayah datang mereka tidak lagi menerima hidayah tersebut. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bangkitkan mereka. Kami yang menghidupkan, kami juga yang akan mematikan mereka. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami yang akan menulis ya. Artinya amal-amal ibadah kita itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu, ma amilu, ma fa'alu, apa yang telah mereka lakukan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini dengan diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang gitu ya. Diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jatah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal ibadah kita baik secara sir, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi gitu ya. Itu semuanya tercatat. Kemudian kita waladaina raqibun atid, kita punya raqib dan atid yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi tidak ada yang satu pun terlewat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa qaddamu ma atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kemudian wa atharahum, dan apa yang kalian tinggalkan ya dari amal ibadah yang soleh. Dan di sini menurut para ulama, di sini insyaallah akan dijelaskan pendapat bahwa saya mengatakan wa atharahum adalah yaitu amal-amal yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, kalaulah anak cucu Adam telah meninggal, inqata amalu illa min thalath, maka terputuslah amal ibadahnya, kecuali terputuslah pahalanya gitu ya, amal ibadahnya illa min thalathin, kecuali tiga hal ya. Yang pertama al-ilmun yuntafa'u bihi, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, awaladun shalihun yad'u lahu, ataupun seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya, atau shadaqatun jariyah, atau sedekah jariyah. Tiga hal ini yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, akan mencatatkan seluruh amal ibadah kita gitu ya. Wa atharuhum, dan apa yang kita tinggalkan setelah wafat kita. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan bahwa tiga amalan gitu ya. Sebagaimana juga di dalam hadis yang lain dijelaskan ya, ketika menjelaskan tentang wa natu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami catatkan apa yang mereka telah lakukan ya, di bumi ini, di muka bumi, wa atharuhum, dan yang apa mereka tinggalkan. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru, barang siapa yang memberikan jalan ya, membiasakan jalan kebenaran, maka baginya pahala ya, mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala tersebut. Wa man sanna sayyi'atan, barang siapa dia membuka jalan keburukan, memberikan contoh keburukan, maka dia mendapatkan keburukan orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa orang yang berbuat buruk tersebut. Di sini juga menjelaskan bahwasanya ya, apa yang kita tinggalkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita ataupun kebiasaan-kebiasaan baik kita itu akan terus mengalir. Ya, kalaulah kita berdakwah gitu ya, dengan kebaikan kita sampaikan beberapa ayat, kemudian
orang tersebut menyampaikan kembali terus, gitu ya, maka disitulah amalan-amalan ataupun pahala-pahala kita terus akan mengalir. Tetapi kalaulah kita ya memberikan contoh keburukan, kemudian diikuti keburukan terus itu, maka keburukan itu akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Nauzubillah. Dan di sini dijelaskan oleh para ulama tentang hadis Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalaulah anak cucu Adam itu telah meninggal, ya, maka terputuslah seluruh amal ibadah. 3 hal yang disebutkan oleh Nabi SAW, tapi ada yang paling utama. Dan amalan itu ya, terus akan mengalir. Tetapi kalau yang 2 ada syaratnya. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salatin. Saya akan bahas yang kedua dulu sebelum yang pertama. Yang kedua adalah waladun shalihun yad'u lahu. Anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Ketika kedua orang tuanya telah meninggal di alam kubur, kemudian ketika anaknya mendoakannya, Allahumma ighfir li walidayya warhamhu kama rabbayani shaghira, terus mengalir amal ibadah. Ya. Kemudian akan diringankan azabnya kalau anak tersebut mendoakan. Ya. Itu pun kalau anaknya soleh. Waladun salihun yad'u lahu. Maka ketika kita mempunyai anak, maka disinilah tugas kita bagaimana kita untuk menjadikan anak kita soleh. Kenapa? Karena ini adalah aset. Ya, aset kita. Kemudian tidak cukup hanya soleh, gitu ya. Anak itu pun harus diingatkan bahwa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau misalnya dia lupa tidak mendoakan, maka amal jariah itu tidak sampai kepada kita. Gitu ya. Kenapa? Karena anak itu tidak mendoakan kita. Maka yang kedua kata Nabi SAW, waladun salihun yad'u lahu. Ketika anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Tapi yang musibah adalah ketika anaknya ghairu salih, ya, anaknya tidak soleh bahkan talih, begitu ya. Ada istilah orang Arab itu lawan soleh yaitu talih. Kalau anaknya talih, begitu ya, durhaka, masya Allah, dosanya akan mengalir kepada bapaknya. Ya, keburukan-keburukan, bahkan bapaknya akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diajarkan kepada anaknya. Dan yang ketiga adalah shadaqatun jariyatun. Sedekah yang mengalir. Kita bersedekah ke masjid, kita bersedekah ke pesantren, wakaf, gitu ya. Ini akan terus mengalir, gitu ya. Tapi kalau misalnya masjid yang dibangun digunakan untuk beribadah, kita bangun masjid, masya Allah besar, gitu ya, tapi jamaahnya sedikit, rugi. Makanya kita harus cerdas dalam menentukan bagaimana kita bersedekah. Kita seorang mukmin mempunyai harta yang Allah Subhanahu wa taala luaskan, ya, terhadap kita, harta yang berkah, yang banyak, maka kita juga harus cerdas bagaimana kita berinvestasi di akhirat. Salah satunya adalah bagaimana kita berinvestasi, ya, dalam sedekah jariah. Kita lihat masjid itu potensi, masya Allah ramai, begitu ya. Ini harus diperbaiki. Kenapa? Karena ketika banyak orang yang sholat, amal kita juga akan banyak. Tapi kalau kita bangun misalnya masjidnya tidak potensi, gitu ya, besar tapi jamaahnya sedikit, bagaimana bisa mengalir amal ibadah tersebut? Kenapa? Karena tergantung kepada orang yang memakai fasilitas dari sedekah jariah tersebut. Ikhwatil kiram rahimakumullah, dari 2 hal itu, dari 3 hal ini, ya, yang paling utama adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat ini sangat begitu? Ini karena ilmu itu terus akan mengalir, gitu ya. Kalau kita mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anak kita, maka ketika anak kita membaca Al-Quran tersebut, ya, maka amal ibadahnya terus akan mengalir kepada kita. Wa naktubu ma atharahum. Allah akan catatkan apa yang kita tinggalkan di dunia ini. Kalaulah kita meninggalkan ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada anak kita kemudian mengajarkan kepada orang lain, masya Allah. Kemudian anak kita, cucu mengajarkan terus, masya Allah, bagaimana pahala para sahabat yang mengajarkan kita hadis, mengajarkan kita tentang Al-Quran, mengajarkan tentang syariat, masya Allah. Dan dalam dakwah ini, motivasi kita berdakwah adalah kita ingin menyebarkan kebaikan. Bagaimana kalau misalnya banyak orang yang terpengaruh, banyak orang yang sadar terhadap teguran kita, gitu ya. Dia belajar ngaji kepada kita, dia belajar syariat kepada kita. Berapa banyak amal ibadah, kemudian dia juga membuka halaqah, membuka kajian, membuka majlis. Masya Allah, ilmu terus. Dan menurut para ulama, dari 3 hal itu yang paling utama, yang tidak akan pernah terputus adalah ilmu yang bermanfaat. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dan
Ilmu ini aset, gitu ya. Kenapa kalau kita semisal mengajarkan satu huruf Al-Quran, ya kan? Kita baca saja man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, ya kan? Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf Al-Quran, dia dapat satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun harfun walamun harfun mim huruf. 3 huruf 30 kebaikan, masya Allah. Kita ajarkan ke anak kita terus, dia baca, ya kan? Dia bisa Al-Quran karena kita, karena ayahnya. Oleh karena itu, ikhwatil kiram, kita punya aset anak. Anak kita ajarkan Al-Quran, kita ajarkan syariat, dia bisa sholat karena saya, bukan karena gurunya. Ya. Jadi yang pertama kali mengajarkan kita, yang kita ajarkan anak kita, yang kita ajarkan di rumah adalah kita. Supaya apa? Supaya kita, gitu ya, jangan sampai kemudian kesempatan emas ini diambil oleh orang lain, ya, sampai kemudian kita tidak kebagian dari hal-hal yang ditinggalkan di dunia ini. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Jadi jadi dalam dakwah ini, gitu ya, yang kita tinggalkan kebaikan-kebaikan ini, ilmu yang bermanfaat ini sebagai bekal, ya, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah sebuah amal jariah yang tidak akan pernah putus, gitu ya. Ketika seseorang belajar, dia akan mengajarkan kembali. Makanya ini penting, ya, bagaimana ketika seorang murabbi ataupun dia mengajarkan kepada anggotanya, gitu ya, masya Allah, kemudian dia mengajarkan kembali terus. Kenapa? Karena motivasi kita adalah mengajarkan ataupun menyebarkan kebaikan. Karena dalam hadis Nabi SAW, "Man dalla ala khairin", barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut tanpa mengurangi amal orang yang melakukannya tersebut. Masya Allah. Jadi ini potensi, ini adalah busyra, ini adalah sebuah kabar gembira, gitu ya, bagi orang-orang yang berjuang di medan dakwah. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dan oleh karena itu, dari 3 hal itu, alangkah baiknya, begitu ya, kita gabungkan 3-tiganya. Kita punya harta didik anak kita, begitu ya. Siapa yang mendidik kita? Kita biayai dalam apa? Kita, bagaimana anak-anak kita ini memahami dalam urusan agamanya. Kalau mereka, karena apa? Karena ini sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, ya, ketika seseorang itu ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan pahamkan dalam urusan agamanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang ingin dipahamkan, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Memahami urusan agama itu adalah perkara yang wajib, bukan hanya ustadz, bukan hanya kiai, ya, bukan hanya murabbi, tetapi seluruh, ya, seluruh kita yang mengaku muslim harus memahami dalam urusan agama kita. Kemudian begitu juga keburukan yang pernah kita tinggalkan, yang pernah kita ajarkan dulu ketika kita di kampus, dulu ketika kita di masyarakat, ya, kita panggil sebutan orang lain dengan sebutan yang tidak baik, orang lain kemudian mengikuti apa yang kita ucapkan, itu keburukan itu akan terus mengalir kepada kita. Nauzubillah, ya. Panggilan-panggilan sering kalau di pesantren, begitu ya, ada anak-anak yang mengambil atau memanggil dengan panggilan yang tidak baik, ya. Saya ingatkan bahwa ini akan menjadi jariyatus su, akan terus keburukan yang terus mengalir, ya. Oleh karena itu, proyek kita adalah proyek kebaikan. Kalau kita menciptakan proyek keburukan, gitu ya, maka naudzubillah, gitu ya, keburukan itu terus akan mengalir walaupun kita sudah wafat. Ada cerita yang dikisahkan oleh seorang ulama, gitu ya. Ada seorang pemuda yang hidup di negara Timur Tengah, gitu ya. Saya tidak sebutkan negaranya. Jadi pemuda ini kebiasaan buruknya adalah menonton video-video, mohon maaf, video porno, gitu ya. Dan karena fasilitas yang dimudahkan, ya, oleh orang tuanya, gitu ya, akses internet bisa diakses, komputer juga dia punya, gitu ya, HP juga dia punya, kemudian dia juga punya pembayaran secara elektronik, begitu. Jadi yang dilihat oleh dia adalah
film-film porno, sampai sholat pun dia tinggalkan, begitu dia lewatkan. Kenapa? Karena sudah terkena virus dari pornografi. Ternyata dia ketika menikmati pornografi tersebut, dia tidak ingin hanya menikmati sendiri. Nah, dia beli sebuah situs yang di barat begitu ya, dibeli secara online, kemudian diambil situs itu, kemudian ya, dari situs itu kemudian akan dikirimkan link setiap hari, ya, itu situs-situs pornografi yang dia akan tonton. Dan celakanya dia kemudian membuat sebuah link itu otomatis tershare kepada seluruh sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Itu tiap hari, ya, tiap hari dia sudah beli, dan itu seumur hidup. Ya. Ternyata na'udzubillah kemudian dia meninggal, dan situs tersebut tidak bisa ditutup, Ya. Kemudian setelah meninggal, ibunya bermimpi ketemu di dalam mimpinya dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam mimpinya itu kemudian seorang ulama diminta untuk menafsirkan mimpinya, ya, bahwasanya anaknya sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sahabatnya kemudian datang ke rumahnya, ya, menceritakan bahwasanya ada satu dosa yang terus dia lakukan begitu, yaitu menyebarkan ataupun membagikan situs-situs pornografi begitu ya, dan sampai sekarang tidak terhenti. Dan ketika keluarganya meminta dihentikan oleh perusahaan tersebut, kata perusahaan tersebut, ini tidak bisa dihentikan kecuali oleh orang tersebut, oleh si pelaku itu sendiri. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dan bayangkan gitu ya, berapa juta orang yang melihat ini jariyatus su, keburukan. Begitu juga kita menyebarkan semisalnya ya informasi-informasi kebohongan semisalnya di media sosial, status-status yang tidak baik begitu ya, kemudian status itu kemudian dikutip oleh orang lain, disebarkan, naudzubillah, ya. Atau misalnya kita pajang foto yang yang naudzubillah gitu ya, yang membuka aurat, semua orang melihat, ya. Berapa banyak kemudian dosa-dosa jariyatus su itu terus mengalir, ya, dan jejak di kita tidak bisa dihilangkan, ya. Maka di sini kemudian kita juga harus cerdas, kemudian harus bisa menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kerugian kita kelak pada hari kiamat, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan segala sesuatunya ini semua Allah Subhanahu wa taala sudah cantumkan, sudah Allah rangkum semuanya fi imamin mubin, yaitu semuanya di Lauh Mahfuz. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kemudian di ayat selanjutnya, mohon moderator kalau sudah waktunya diingatkan. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan dalam ayatnya yang ke-13, wadrib lahum matalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Wahai Muhammad, berikanlah contoh kepada mereka tentang penghuni sebuah daerah, sebuah desa, ya, ketika mereka didatangi oleh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pembelajaran kepada siapa? Orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang musyrik Arab, ketika mereka menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Para ulama tafsir mengatakan bahwa Ashabul Qaryah di sini adalah sebuah daerah ataupun sebuah kota yang disebut namanya Antiokhia, gitu ya. Walaupun di sini berbeda ataupun berbeda pendapat tentang masalah keberadaan Ashabul Qaryah di sini, apakah di Antiokhia ataupun yang lain. Dan kebiasaan mereka adalah ya'budul asnam, adalah menyembah berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka 3 utusan. Ya, disebutkan bahwa di sini Antish. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya 3 rasul di sini adalah Syam'un, gitu ya. Kemudian ada beberapa riwayat yang menjelaskan yang pertama adalah Syam'un, kemudian yang kedua adalah
Yuhana, kemudian yang ketiga adalah Bulis. Ya, 3 utusan Allah Subhanahu wa taala ini diutus untuk memperingatkan sebuah ahlul qaryah, yaitu yang disebutkan Madinah atau Antioquia. Kemudian id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 orang, dua orang rasul, satu di dua-duanya gitu ya. Di antara keduanya menguatkan gitu ya tentang risalah, tentang meringatkan mereka tentang iqab Allah Subhanahu wa taala, tentang larangan mereka menyembah berhala. Ya, kemudian ditegaskan lagi di ayat selanjutnya fa'ajazna bitsalitsin. Kemudian kami kuatkan kata Allah Subhanahu wa taala dengan utusan yang ketiga. Tetapi apa? Faqalu inna ilaikum mursalun. Ya, kemudian kata tiga-tiganya, sesungguhnya kami ini semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini juga salah satu bentuk hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara tidak langsung, wahai Muhammad, dulu juga ada seorang di sebuah kota yang kami utus 3 utusan, semuanya mendustakan, gitu ya. Apalagi engkau adalah seorang nabi. Qalu ma antum illa basyarum misluna. Mereka orang-orang yang menyembah berhala ini mengatakan, kalian adalah manusia seperti kami biasa. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sesuatu kecuali kalian adalah semuanya adalah berdusta. Ya, ini yang dikatakan oleh siapa? Oleh penghuni Qaryah tersebut. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian ya, para rasul itu mengatakan, sesungguhnya Tuhan kami mengetahui, ya, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kepada kalianlah kami diutus. Ya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, sesungguhnya kami hanya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pesan yang jelas, pesan yang nyata. Ikhwatil kiram rahimakumullah, di dalam ayat ini, di ayat yang ke-13 dan ke-17 ini menceritakan ya, kisah tentang seorang 3 utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa riwayat disebutkan adalah di sini Syam'ul, kemudian Yuhana, kemudian Bulis, ya, yaitu dikirim kepada sebuah ahli Qaryah, ya. Dan 3-tiganya mendustakan 3 rasulnya. Ya, 3-tiganya didustakan oleh mereka. Dan di dalam riwayat ya yang lain juga disebutkan bahwasanya Syam'un ya itu ada kisahnya di surat Al-Qadar yang mempunyai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang salah satu asbab dari turunnya surat Al-Qadar yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang mempunyai keistimewaan ya tentang qiyam dan jihadnya fisabilillah dalam ribuan tahun. Ya. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan juga ya tentang bagaimana tugas seorang rasul, seorang dai, seorang penyeru itu hanyalah illa litunzira qaumahum ya, illal balagul mubin, hanya memperingatkan kaumnya, hanya menyampaikan pesan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang memberikan hidayah, yang memberikan hidayah hanya Allah Subhanahu wa taala. Innahnu illa balagul mubin, kecuali kami hanya menyampaikan pesan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi 3 rasul saja yang membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu ditolak secara mentah-mentah oleh ahli Qaryah ini. Dan ini sebagai sebagai acuan, gitu ya, sebagai bisa diambil hikmah oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana ya, menyeru sebuah kaum yang menyembah berhala gitu ya, dan tidaklah sangat mudah dakwah itu ya. Dan bahkan di dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya 3-tiganya kemudian ya dibunuh oleh kaum tersebut. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu la
lanarjumannakum wa la yasannakum min 'adzabun alim. Ya. Kemudian ahlul qaryah itu mengatakan, ya, inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum min 'adzabun alim. Mereka mengatakan, ya, sesungguhnya disebabkan azab, disebabkan musibah turun ini, ya, disebabkan kalian, gitu ya, disebabkan oleh kalian, ya. Kalaulah kalian tidak berhenti terhadap dakwah ini, ya, kata mereka, la illam tantahu, kalaulah kalian tidak berhenti terhadap dakwah ini, ya, lanarjumannakum, maka kalian akan kami lempari dengan batu, gitu ya, dengan bihijarah. Wala yamassannakum min 'adzabun alim, atau kami akan azab kalian. Kemudian qalu ta'irukum, ya, ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kemudian para utusan ini mengatakan, ya, ya, ahlul qaryah masih mengatakan musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ini disebabkan oleh bukan karena seorang utusan yang diutus kepada mereka, ya, tetapi disebabkan oleh mereka kaum musrifun, oleh perbuatan mereka yang berlebihan, yang menolak akan dakwah, yang menolak akan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kemudian ayat ini, ya, saya akan tutup di ayat yang terakhir ini. Kemudian wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kemudian ada datang seorang dari ujung Madinah, gitu ya, dari ujung kota, dia berlari, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kemudian dia mengatakan, wahai kaumku, wahai para orang-orang yang ada di kota ini, ya, ikutilah para utusan tersebut. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengharapkan balasan sesuatu apapun. Ya, hanya mereka yang memberikan, hanya mereka ingin mengarahkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang tersebut di dalam kisah ini, ya, yang min aqsal Madinah disebutkan adalah seorang Khubayb, ya. Dia namanya Khubayb. Ada yang mengatakan adalah Sahibu Yasin, ya. Ada yang mengatakan adalah Hubayb bin Mar'i, ya. Ada yang mengatakan beberapa nama, ada yang Yasin bin Hubayb dan lain sebagainya, ya. Dan dikatakan bahwasanya orang yang mengingatkan kepada kaum ini untuk mengikuti para dakwahnya Rasul ini adalah orang yang usaran, orangnya pendek, gitu. Artinya dalam segi bentuk, begitu ya, bentuk tubuhnya itu tidaklah ideal, begitu ya. Dan disebutkan bahwasanya dia mempunyai penyakit di juzam abros, gitu ya, dia punya penyakit kusta, punya penyakit yang lain, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membeli orang itu dari bentuknya. Ya, ketika hidayah itu sudah sampai kepada seseorang, maka dia kemudian memperingatkan kaumnya kembali. Artinya ikhwatil kiram rahimakumullah, ketika kita mengetahui sebuah dakwah, sebuah syariat, maka kewajiban kita adalah menyampaikan, ya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku, ya, kepada kalian semua, ya, walaupun dariku, kata Rasulullah SAW, walaupun hanya satu ayat. Artinya ini adalah, ya, walaupun memang yang dialami oleh rajul yang dari Aqsal Madinah itu adalah kematian, ya, ketika mereka mendengar, begitu ya, seruan dari orang tersebut, kemudian laki-laki ini kemudian dibunuh oleh kaum tersebut, ya. Dan di ayat selanjutnya, ya, di dalam ayat 21, di ayat 26, qila dukhulal jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ketika dikatakan kepada orang tersebut yang dibunuh dari Aqsal Madinah yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dikatakan silakanlah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia katakan apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, seandainya kaum itu mengetahui tentang, ya, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Masya Allah, ini merupakan luar biasa, gitu ya, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan, artinya medan dakwah itu, ya, tidaklah mudah, gitu ya. Kalau enak banyak orang yang ikut di dalamnya. Makanya teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita
menukarkan diri ini dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya surga itu tidaklah mudah. Dan sesungguhnya jalannya itu berduri, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, fa innal jannata tahutu bil makarih. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disenangi, gitu ya. Sesuatu yang melelahkan, mencapaikan, gitu ya. Kalau dakwah itu mudah, kemudian ini sungguh banyak orang yang ingin mengikuti dakwah ini. Ikhwatil kiram rahimahullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wa'afu minkum ala taksir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Masya Allah, ini banyak sekali yang kita dapatkan tentang hikmah dan keutamaan yang terkandung dalam surat Yasin. Jadi Ustadz, hadis-hadis itu bisa sahih saja, maksudnya bahwa surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, begitu, terus membacanya mendapatkan ampunan, membacanya setiap malam, begitu Ustadz ya, berarti ya? Ya, jadi disinilah kita memahami dalam ilmu mustalah, karena dalam ini ranahnya ranah dalam ilmu mustalah, ya. Ketika hadis itu di dalam kebanyakan di Sahih Bukhari dan Muslim itu kan hadisnya adalah hadis ahad, ya. Kalau hadis mutawatir kita selesai, gitu ya. Selesai, artinya semuanya itu harus diterima. Kalau orang yang tidak menerima hadis mutawatir, dia kufur, begitu. Karena hadis mutawatir sama kedudukannya dengan Al-Quran. Tetapi kalau hadis ahad, gitu ya, ini hasil ijtihad para ulama yang sudah. Tetapi kalau Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah diterima qabulnya oleh kebanyakan para ulama, begitu ya. Nah, tetapi di luar itu ada beberapa hadis, ada yang mengatakan, gitu ya. Misalnya Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, tetapi ditahqiq kembali oleh para ulama hadis yang kontemporer, misalnya itu sebenarnya hadisnya lemah, begitu. Artinya pensahihan dalam hadis itu adalah ranah ijtihad, begitu. Makanya ketika kita mengatakan, ada yang mengatakan ini hadis yang maudu', kenapa? Karena ada beberapa jalur yang kemudian diistimbatkan oleh para ulama. Tapi yang tadi saya ucapkan adalah beberapa hadis yang sahih, tetapi ada juga yang dhaif, bahkan ada yang maudu' tentang masalah fadilah ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Oh, baik, jazakallah Ustaz. Masya Allah ya, ini ilmu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi wakilah sekalian, Bapak Ibu yang hadir, tadi sudah kita simak bersama tentang penjelasan surat Yasin, ya. Jadi banyak sekali hadis dan keutamaan tentang surat Yasin ini, dan surat cukup spesial, begitu ya, di dalam Al-Quran, sehingga masyarakat kita baik sekali begitu menghafalnya, terus membacanya. Ya mungkin yang kurang lengkapnya adalah ketika baca hanya seminggu sekali, anjurannya mungkin setiap malam, begitu lebih bagus. Apalagi merupakan Al-Kahfinya tidak dibaca, tapi kalau di kampung-kampung seperti yang udah bertanya ini, yang membudayakan betul, seakan-akan itu udah Jumat itu adalah malamnya Yasin, begitu ya. Baik, silakan bagi yang mau bertanya, Bapak Ibu silakan di chat di ini ya, nanti saya akan bacakan. Oke, sebentar. Padahal ditulis dulu di chatnya, terus yang belum absen boleh di absen, itu udah dikirim linknya sama Pak Arya ya. Absen kehadiran yang sekarang silakan di absen untuk database kita ya, kehadiran. Mungkin juga dapat reward, mudah-mudahan dapat door prize umroh, mungkin nanti yang hadir ini mudah-mudahan ya dibayar sendiri tapi umrohnya. Baik, terus saya mungkin langsung bacakan ya, kalau kita akan sampai ada setengah jam lagi nih. Dan ini ada pertanyaan pertama dari Pak Muta, bagaimana sejarah yang menjadikan surat Yasin itu dibaca setiap malam Jumat? Nah, ini tadi. Apa Ustaz?
Ya, saya nggak tahu sejarahnya sejak kapan gitu ya. Apa namanya, dibaca setiap malam Jumat. Tapi memang kebiasaan dari masyarakat kita yang di Banten gitu ya. Malam Jumat ini kita bagaimana bersikap arif dalam mensikapi ini gitu ya. Pada hakikatnya kan kalau malam Jumat hadis yang sahih yang disunahkan gitu ya, yang fadilah utamanya adalah surat Al-Kahfi. Tapi kenapa banyak apa namanya masyarakat kita? Karena memang saya lihat kebanyakan dari masyarakat kita itu adalah mutakhir dari Al-Quran gitu. Mereka hadir karena memang karena masyarakatnya yang sering berinteraksi gitu ya untuk mengadakan pengajian yang sering diulang-ulang adalah Yasin, maka dia hafalnya cuma surat Yasin. Jadi masih bagus kalau dia masih baca Quran itu aja gitu ya. Tapi kalau jadi artinya selama dia masih baca Quran begitu ya, ya artinya masih bagus begitu. Tetapi sejarahnya kapan mulai masyarakat itu gitu ya membaca surat Yasin yang di Jumat, saya wallahu a'lam tidak tahu. Ya. Ya. Baik, berikutnya Ustaz. Ya. Ada yang berbicara tentang dari Tefariah. Ustaz izin bertanya, praktek di masyarakat membaca Quran Yasin sudah menjadi kebiasaan, habit atau mentradisikan tiap malam Jumat, bahkan ada yang digabung dengan tahlil. Bukankah itu sudah termasuk guru? Ini menyambung dengan tadi sebenarnya. Mungkin sudah terjawab belum itu Ustaz? Coba. Gimana? Hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang ini mungkin lebih pada tanggapan karena sudah menjadi kebiasaan begitu, malam Jumat itu menjadi tradisi, bahkan digabungkan dengan tahlil. Apakah itu sudah termasuk gulu? Bukankah itu sudah termasuk gulu begitu Ustaz? Termasuk gulu atau apa? Gulu, ya betul. Gulu. Ini gulu ini. Ya. Saya kira tidak gulu ya. Kalau gulu berlebihan itu ya artinya kita bisa menghakimi seseorang itu gitu ya. Dia dalam keadaan posisi gulu ataupun tidak. Kita juga mungkin dia baca Yasin karena memang bisanya cuma Yasin doang gitu ya. Kalau baca Quran biasanya masyarakat itu kebanyakan tidak bisa baca Quran. Kemudian ketika ditanya kenapa bisa baca surat Yasin, ya karena sering tahlil gitu, sering kumpul baca Yasin diulang-ulang gitu ya. Kemudian hafal begitu. Ya, biasanya ini ada hikmah di dalamnya begitu. Artinya kita tidak begitu saklek begitu ya. Kemudian wah ini bid'ah gitu ya. Kita juga perlu proses ketika kita membid'ahkan itu, ini juga perlu dipahami oleh kawan-kawan ya, ketika artinya bid'ah itu tidak ada sandaran, tidak ada dasar sama sekali ya. Baik itu dasar secara khusus, dalil secara khusus ataupun dalil secara umum. Begitu. Ya. Kebanyakan ketika misalnya orang-orang ataupun kawan-kawan kita dari NU misalnya, mereka itu kebanyakan menggunakan dalilnya dalil umum gitu ya, tidak menggunakan dalil secara khusus gitu ya. Tetapi terkadang kita ingin membawanya gitu ya, amalan mereka itu ke dalil yang khusus. Wah ini nggak ada dalilnya, kemudian langsung kita judge, wah ini. Jadi harus memahami konsep syariat itu secara utuh begitu. Jangan sampai setengah-setengah, mentang-mentang nggak ada hadisnya, langsung dikekat, wah ini bid'ah begitu ya. Mentang-mentang ini nggak ada dalilnya, landasannya hadisnya dhaif begitu ya. Kemudian tidak teliti lagi dari pendapat beberapa ulama lain tentang hadis ini, kemudian kita langsung judge begitu. Artinya perkaranya luas gitu ya. Artinya saya kira ketika dia masih baca Quran, dia masih dekat terhadap kebaikan, oleh karena itu disinilah kemudian tugas kita memahamkan kepada mereka, begitu ya. Yasin bagus, jangan hanya hari Jumat, bacanya setiap hari. Kalau bisa ditambah surat Al-Kahfi di hari Jumat, oh ini lebih utama. Artinya kan begitu. Ya, artinya jangan hanya bisa kita menghakimi,
tapi kita tidak bisa mengajarkan hal yang baik kepada mereka. Kita ini kan seorang dai, bukan seorang hakim. Ya. Kita langkah baiknya kita mengajarkan mereka, bukan menghakimi mereka. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah ya jawabannya. Berikutnya masih nyambung Ustaz dengan pertanyaan yang ketiga, perihal sepertinya masih seputar itu ya, masih seputar apa namanya? Bentar, Ustaz. Oke, ini dari Wafa. Wafa yang berkait dengan fadilah surat Yasin. Saya pernah membaca bahwa surat ini dapat meringankan roh seseorang untuk keluar ketika sakaratul maut. Tapi yang sering saya temui sebelumnya, surat ini dibaca ketika tahlilan atau peringatan orang yang sudah meninggal. Apakah surat ini juga bisa menolong atau meringankan dosa seseorang yang sudah meninggal? Ustaz, tadi sebenarnya sudah dibahas Ustaz ya. Yang menolong itu adalah 3 itu ya. Kalau anaknya nggak mendoakan, apa anak soleh begitu ya, salah satunya. Dan kalau memang anak solehnya mungkin membacakan surat ini dan mendoakan, bisa jadi menjadi penambah amal. Itu pertanyaannya Ustaz, apakah surat ini juga bisa menolong atau meringankan dosa seseorang yang sudah meninggal? Dan dalam berdakwah, bagaimana tipsnya Ustaz agar kita berlapang dada jika seruan kita tidak direspon dengan baik? Ya, terkait dengan hadis Nabi SAW, ikra'u ala mautakum yasin, ya, para ulama hadis menjelaskan bahwasanya ikra'u, ya, bacakanlah kepada orang yang sedang sakaratul maut, gitu ya. Ala mautakum di sini adalah orang yang sedang sakarat. Gitu ya. Yasin, artinya kita mentalqikan, kita baca surat Yasin itu supaya apa? Di sini dijelaskan di hadis yang selanjutnya itu, tadi saya baca bahwasanya ketika kita baca surat Yasin, fa innahu yukhaffif, itu meringankan azab gitu ya. Kemudian meringankan ketika kita baca dalam keadaan sulit, maka kita akan dimudahkan begitu. Artinya ini salah satu fadilah keutamaan dari surat Yasin. Kemudian pendapat kedua menjelaskan tentang masalah ikra'u ala mautakum, artinya mautakum yaitu mayitnya secara langsung, gitu ya. Secara langsung mayitnya. Dan dijelaskan oleh pendapat walaupun di sini pendapatnya adalah dhaif ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi, bahwasanya yukhaffif ya, meringankan azab si mayit ya, meringankan azab si mayit begitu. Walaupun ini menurut Imam Al-Ghazali bahwasanya asarnya ataupun kaulnya adalah dhaif gitu ya. Itu adalah kaulnya dhaif. Nah, begitu. Sedangkan apakah sampai begitu ya bacaan surat kita, surat Yasin ataupun ayat-ayat yang lain yang kita baca, kita hadiahkan kepada mayit, kepada orang tua kita. Ya. Kalau menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Tapi menurut Imam Ahmad dan beberapa para ulama sampai. Akhirnya ini gitu ya, ranahnya pun khilaf, gitu. Khilaf di antara ulama, ya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya ya, amal ibadah yang kita hadiahkan kepada si mayit ya, itu sampai sebagaimana juga dalam beberapa hadis Nabi SAW ya, tentang seseorang yang berkata kepada Nabi SAW ya, orang tuanya sudah meninggal begitu ya. Kemudian apakah boleh aku hajikan? Kemudian kata Nabi SAW, haji anha, maka hajikanlah untuknya. Gitu. Artinya pahala hajinya ini kemudian sampai kepada si mayit dan dijelaskan kepada beberapa amalan soleh yang lain. Begitu. Kemudian tentang apa tadi? Tentang satu lagi apa ya? Tentang berdakwah. Tentang dakwah. Bagaimana untuk berlapang dada jika seruan kita tidak direspon dengan baik oleh masyarakat? Iya. Terkadang kita dakwah itu punya seni, gitu ya. Ada cara bagaimana kita berdakwah, begitu. Tidak kemudian ketika kita tidak semua yang kita ketahui kebenarannya kemudian kita ungkapkan. Ini pun perlu fikih dalam menyampaikan, begitu ya. Contoh begini, ketika kita melihat kemungkaran, misalnya
ada segerombolan preman begitu ya sedang mabuk-mabukan begitu. Kira-kira itu kemungkaran bukan? Kemungkaran, gitu ya. Maka harus apa? Maka harus disadarkan, harus dinasihati. Tetapi apakah kemudian ketika kita mendakwahi mereka di tengah-tengah mereka kita sendirian, gitu ya, itu menyebabkan kemungkaran yang lebih besar apa tidak? Dia sedang mabuk, ya. Kemungkinan akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar apa? Yaitu kemungkinan kita akan dicelakakan oleh mereka, akan dibunuh misalnya. Mana yang lebih besar dosanya? Minum khamar apa membunuh? Maka di sini kemudian seorang dai itu harus memahami bagaimana fikih dakwah, gitu ya. Auliyawat apa namanya? Aulawiyah, gitu ya, keutamaan atau apa namanya? Sesuatu yang utama bagaimana cara kita berdakwah begitu. Mana yang harus kita sampaikan gitu ya. Cara berdakwah juga gitu ya. Semisal ketika ada kawan kita melakukan keburukan semisalnya, tidak semena-mena kemudian kita di tengah-tengah gitu ya, banyak orang kemudian kita tegur dia secara terang-terang. Ini pun tidak boleh. Ya. Bagaimana cara kita berdakwah itu tidak semua apa namanya kebenaran itu ya kita akan ungkapkan, tetapi di situ pun ada waktunya gitu ya. Begitu. Nah, ketika kita misal menyampaikan dakwah itu ditolak, kita perlu membaca kisah bagaimana para nabi, para ulama berdakwah banyak ditolak, bahkan dibunuh gitu ya, bahkan diancam kehidupannya. Kalau kita masih ditolak dengan mulut gitu ya, masih ditolak dengan ini, ya itu belum seberapa gitu. Karena kita mengetahui bahwasanya pahala gitu ya, seorang dai itu gitu ya, itu sungguh luar biasa gitu ya. Maka ketika pasti siapapun dan dimanapun ketika menyerukan sebuah kebenaran pasti dia akan mengalami proses gitu ya, intimidasi itu pasti akan ada gitu ya, itu pasti akan ada. Allahu a'lam bishawab. Kamu Jang? Oh iya, Teman. Suara saya belum keluar. Saya udah ngomong lama itu. Oke, baik. Kalau Ustaz tadi sudah dijawab ya soal dakwah. Intinya dalam berdakwah itu memang kitanya yang harus menyiapkan mental, terus ilmu, kompetensi begitu ya. Karena pahalanya banyak sekali sehingga kita juga harus mengupgrade terus. Kan kemarin kita juga belajar dari kisahnya Nabi Yunus tentang perjuangan Nabi Yunus berdakwah ya. Bahkan beliau sempat meninggalkan umatnya begitu karena tidak didengarkan. Itu sekelas Nabi Yunus begitu ya. Apalagi kita, tapi kita harus terus mengupgrade diri intinya agar kita tetap bisa menyampaikan dakwah karena pahalanya banyak sekali. Berikutnya Ustaz, masih standby. Itu banyak ini pertanyaannya. Dari Pak Eko, mengenai amal jariah Ustaz, disampaikan tadi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat kata Pak Eko. Apa saja yang termasuk ilmu tidak bermanfaat itu Ustaz? Jadi pertanyaannya ilmu yang tidak bermanfaat itu seperti apa Ustaz? Iya. Baik. Ilmu yang tidak bermanfaat adalah semua ilmu yang tidak ada kebaikannya dalam agama, ya. Dan apakah ilmu umum itu juga termasuk tidak bermanfaat? Bisa bermanfaat, bisa tidak. Kalaulah dia misalnya belajar matematika contohnya, gitu ya. Dia belajar karena ingin memahami dalam ilmu waris misalnya begitu ya, ataupun ilmu bijak misalnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan agama gitu ya, atau misalnya
ilmu dalam matematikanya, dia kemudian bisa membantu dia ataupun orang lain dalam berinteraksi ekonomi, kemudian bisa memahami artinya segala sesuatu ilmu gitu ya, yang kemudian ditujukan hasilnya itu adalah untuk urusannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Makanya tapi yang lebih utama adalah dalam urusan ilmu syariat itu ya, baik kita yang basic syariat ataupun tidak, itu harus memahami dalam urusan agama kita gitu ya. Tetapi yang tambahan ini ya seperti ilmu-ilmu yang lain ya dalam keduniaan kita ya, baik secara ilmu sosial ataupun dari eksaknya dan lain sebagainya. Kalaulah itu kemudian menunjang untuk kebangkitan Islam gitu ya, untuk menunjang kebaikan kaum muslimin, itu juga termasuk kepada ilmu yang baik. Ilmu yang tidak baik adalah ketika ia gunakan sesuatu tersebut untuk keburukan, begitu ya, untuk keburukan. Contoh, misalnya dia mempelajari ilmu matematika, tapi untuk membuat sebuah rumus bagaimana bisa menjebol brankas orang lain, begitu ya, ATM dan lain sebagainya. Atau dia mempelajari ilmu biologi untuk menyebarkan virus, misalnya keburukan. Ini kan ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu yang ada keterkaitannya ya dalam Islam ataupun kebangkitan Islam ataupun untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita di bidang medis misalnya, kenapa? Karena motivasi saya adalah supaya Islam kuat gitu ya, dari seluruh segi gitu ya, dari seluruh bidang. Maka misalnya tidak ada dokter yang muslim gitu ya, maka saya harus bisa. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada proses penyembuhan itu hal-hal zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya. Maka harus ada seorang dokter muslim yang menguasai gitu ya di bidangnya. Atau saya misalnya di bidang ekonomi, karena umat Islam misalnya lemah dalam bidang ekonomi, kemudian saya ingin membangkitkan. Artinya seluruh kebaikan ini yang kita sandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kebaikan begitu ya. Dan kalau kita niatkan gitu ya, kalau misalnya kita belajar misalnya ilmu apa tuh, tentang perbintangan gitu ya, tentang ilmu bumi, kemudian kita lebih memperdalam lagi tentang hakikat keesaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ketika kita mengajar misalnya kepada murid-murid kita ataupun kepada anak kita tentang kaitannya adalah ilmu dengan dunia, tapi bagaimana kita mengkaitkannya adalah ilmu itu dengan kekuasaan Allah, begitu. Artinya ini kan mengajarkan kepada kita tentang tauhid rububiyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak mempelajari tentang perbintangan, tentang mengajarkan tentang bumi gitu ya, tentang isinya dan lain sebagainya, begitu sangat luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini untuk manusia. Artinya semuanya ketika dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat. Kita ajarkan yang itu. Tetapi akan tidak bermanfaat ketika targib ataupun motivasi kita adalah keduniaan. Begitu ya. Artinya tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan Islam. Begitu. Artinya kalau motivasi ini kan sesuatu yang ini juga sebagai bahan evaluasi bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Masih nyambung dengan Pak Eko tadi yang kedua. Nah, ini yang salah, Ustaz. Apa yang salah ketika ilmu pengetahuan, baik itu dunia atau akhirat, malah tidak menambah kedekatan kita pada Allah, Ustaz? Kira-kira apa yang salahnya itu apanya gitu? Kan banyak tuh, Ustaz. Mohon maaf mungkin yang jadi profesor dan yang lainnya begitu ya. Tapi ternyata nggak sholat ditinggalkan, bahkan menjadi penentang agama begitu dan yang lainnya. Kira-kira apa yang salah itu, Ustaz? Yang salah terhadap hal seperti itu? Ya. Ketika kita belajar ilmu agama ataupun ilmu
sains begitu ya, ataupun ilmu keduniaan misalnya, bukannya tambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah makin kerdilnya kita gitu, keilmuan kita tambah sombong. Ini kata para ulama, fa innahu la ya'rif haqiqatal ilm. Sesungguhnya dia tidak mengetahui hakikat ilmu itu sendiri. Gitu ya. Makanya ketika itu ditanya oleh seorang ulama kepada seorang ulama, bagaimana ketika seseorang yang belajar gitu ya, tetapi zada kibron ya, belajar gitu tambah banyak ilmunya gitu ya, gelarnya banyak, tetapi yang menambah adalah kesombongan ya, maka perlu diketahui kata sesungguhnya ilmu yang berkah itu, ilmu yang bermanfaat itu ketika dia bertambah zada khasyatan lillah, maka dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikutip innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itulah seorang ulama, itulah seorang yang mengetahui hakikat tentang ilmu itu. Ya. Hanya ulama itu jamak dari alim, ya. Nah, artinya orang yang pintar, orang cerdas, gitu ya. Seorang ulama yang mengetahui segala hal, maka sesungguhnya orang yang mengetahui itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika dia zada ilman zada kibron, tambah ilmu tambah sombong, artinya ilmunya nggak berkah. Gitu ya. Ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya selain tidak berkah itu artinya dia tidak bermanfaat ilmunya. Tidak bermanfaat bagi siapa? Bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Begitu. Maka kalau ketika tambah ilmu, zada ilman zada tawaddu'an. Tambah ilmu tambah tawaddu'nya, tambah rendah hatinya, ya. Ketika dia tambah makin banyak membaca, tambah dia mengetahui kekurangannya itu banyak. Ya. Tapi repotnya kita itu dan banyak juga di kalangan kita gitu ya, di kaum muslimin ini, biasanya orang-orang yang baru belajar ya, tentang agama, masya Allah gitu ya, itu sudah mulai itu si fulan salah, ini bid'ah, ini udah itu, ya kan, seorang hakim kayak sudah menghakimi dan sebagainya. Karena pada hakikatnya dia baru mengenal gitu ya, belum mendalami. Maka para ulama bagaimana hati-hati sekali dalam hal menghakimi, membid'ahkan, ya, mendolalkan dan lain sebagainya, karena tidak mudah urusannya gitu ya. Tidak mudah. Ya. Begitu. Artinya ini juga baik. Allah. Ya. Jadi kepada dirinya masing-masing ya. Intinya dia mungkin baru mengenal ilmu tersebut begitu, belum mendalami ya. Baik, Ustaz. Next ke pertanyaan berikutnya Ustaz nih dari Ibu Ernawati. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tadi jelaskan jika anak tidak mendoakan orang tua, maka amalannya tidak akan sampai. Demikian Ustaz. Ustaz takut salah tangkap. Lalu bagaimana jika sang anak lupa mendoakan tetapi tetap melaksanakan amal-amal kebaikan? Apakah amalan yang dilaksanakan anak itu tidak bermakna bagi orang tuanya yang telah tiada? Karena mungkin tadi ya betul Ustaz bilang kalau mendoakan begitu ya. Apakah amalan itu tidak sampai kepada orang tuanya kalau tidak diniat atau tidak mendoakan orang tuanya begitu Ustaz? Tapi dia sebenarnya soleh begitu. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, dia kan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalas. Ketika anak cucu Adam itu meninggal, semua amalnya itu thawabnya itu terputus, pahalanya itu terputus kecuali 3. Yang pertama ilmu yang bermanfaat kita ajarkan baik ke anak kita ataupun ke orang lain, ya. Kita ajarkan kepada anak kita tentang tata cara sholat. Maka ketika dia setiap sholat, maka amalnya itu akan mengalir kepada kita. Karena kita yang mengajarkan. Tapi kalau yang mengajarkan itu adalah gurunya, ya ke gurunya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, awwaladun sholihun yad'ulah. Ini anak yang soleh ketika mendoakan orang tuanya. Kalau anak soleh itu, ya, dia lupa tidak mendoakan orang tuanya, maka doa itu tidak sampai kepada kedua orang tuanya. Artinya aset yang kedua ini bisa saja terputus ketika anak itu tidak mendoakannya. Tetapi kalau misalnya dia, seorang ibu ataupun seorang ayah itu mengajarkan dia tata cara sholat gitu ya,
kemudian dia mengajarkan tentang Al-Quran, maka ketika anaknya itu sholat, maka nyampe, artinya mengalir terus amalnya ya, kepada kedua orang tuanya. Ketika anak itu mengaji misalnya membaca Al-Quran, amal itu mengalir kepada orang tuanya yang mengajarkan tersebut. Artinya ketika berdoa ini khusus ketika anak tersebut berdoa, anak yang soleh berdoa, begitu ya. Nah, kalau semisal ini bagaimana seorang orang tua yang cerdas gitu ya. Oleh karena itu, harta yang kita hasilkan, alangkah baiknya investasinya adalah kita investasikan kepada anak-anak kita yang khususnya untuk belajar dalam urusan ilmu syariat, begitu ya. Kenapa? Karena ini harta kita ini ya, termasuk tadi ya, termasuk sedekah jariyah yang kita asetkan kepada anak kita untuk mempelajari ilmu agama. Begitu. Artinya terputus ketika kapan? Ketika anak ini tidak berdoa, khusus doanya saja. Tetapi kalau dia mengajarkan semisalnya kebaikan-kebaikan itu, maka terus mengalir kalau ketika dia beramal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi dipisah begitu Ustaz ya antara amal perbuatan dengan doa. Betul. Ya. Kalau amal perbuatan itu akan terus mengalir, contoh mengajarkan sholat, maka sholat itu pahalanya akan terus mengalir gitu. Tapi kalau doa itu berbeda lagi, doa dengan amal Ustaz ya. Oke, baik. Berikutnya Ustaz, masih ada kayak ini. Oh, ini masih ada lanjutannya dari berkaitan dengan ilmu tadi Ustaz, atau pekerjaan. Apakah dalam setiap harinya kita meniatkan di awal? Bagaimana jika kita lupa meniatkan aktivitas di hari itu? Apakah amal itu hangus atau bagaimana? Begitu Ustaz, gimana tuh? Ya. Kalau kita lupa di awal, niatkan di pertengahan. Ketika kita ingat, ya, kita niatkan di pertengahan amal kita. Ya. Kalau itu ibadah, ya kayak sholat, begitu ya, atau puasa lah, gitu ya. Kalau puasa yang wajib sih misalnya, dia nggak niat di malam harinya nggak sah, begitu. Tapi kalau hal-hal yang yang mubah, begitu ya, kayak misalnya kita makan, kita pergi, atau kita masuk kamar mandi, begitu ya, itu kan mubah tuh, sesuatu yang boleh. Kalau kita niatkan akan bernilai ibadah. Tapi kalau kita tidak niatkan, ya tidak bernilai apa-apa. Seperti kebiasaan aja. Maka yang membedakan ya, antara kebiasaan dengan ibadah itu adalah niat. Maka sesuatu yang kalau kita niatkan, misal kita hadir dalam majelis ini, kita niatkan ini ibadah apa bukan? Kalau hanya hadir kemudian ngisi absen, ya hanya itu aja. Tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah kita dalam rangka ini tafakkur, dalam rangka ini adalah ibadah, begitu ya, maka ini juga akan bernilai ibadah, bukan hanya absen doang, begitu ya. Tetapi kalau kita niatkan hal yang lain, begitu ya, ini hal-hal yang mubah, gitu ya. Kayak semisal ada kitab yang ya, dituliskan oleh seorang ulama tentang 1000 sunnah pidato sehari semalam. Insyaallah ya. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Begitu ya. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan intinya ada niat. Begitu. Saya contohkan misalnya antum keluar kamar mandi sehari semalam berapa kali? Mungkin lebih dari 10 kali. Gitu ya, lebih dari 20 kali. Pertanyaannya adalah masuk kamar mandi diniatkan apa tidak? Apakah hanya buang hajat saja sudah selesai? Tapi kalau kita niatkan dengan niat doanya, gitu ya, Allahumma inna a'udzubika min. Ini sunnah, satu sunnah. Kita masuknya, gitu ya, pakai kaki kanan apa kaki kiri ketika masuk kamar mandi, gitu kan? Kalau masuk kaki kiri ini adalah sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau itu sebuah kebiasaan saja, maka tidak akan bernilai ibadah. Itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan di dalam hal-hal yang mubah. Makanya kata para ulama, innamal a'mal, kata para ulama, kam min amalin kabirin yusaghiruhu niyah wa kam min amalin saghirin yu'azzimuhu niyah. Berapa banyak amalan yang besar kecil di hadapan Allah, ya, dikarenakan berapa banyak amalan yang besar kecil di sisi Allah
dan berapa banyak amalan yang kecil di sisi Allah, tapi berapa banyak amalan yang kecil tapi besar di sisi Allah dikarenakan oleh niat. Gitu ya. Jadi niat itu ya banyaklah fadilahnya gitu ya. Makanya kita upayakan selalu diawali dengan niat ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jadi jelas sekali. Ada yang memang amalan yang sama sekali batal ketika tidak diniatkan, tapi ada yang kalau diniatkan bisa di awal atau di tengah atau di akhir begitu ya. Termasuk kayak makan, doa juga kalau lupa ingatnya di akhir bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu begitu. Baik, yang terakhir Ustaz, sepertinya ini ada satu lagi dari Agus. Bismillah, izin bertanya mengenai luasnya ilmu agama. Ilmu agama mana saja yang termasuk global, maksudnya wajib dipelajari oleh semua orang, dan ilmu agama mana yang termasuk spesialisasi, mengingat waktu kita yang sempit dan umur kita yang sedikit. Kita tidak akan sempat mempelajari semua ilmu, begitu Ustaz? Ya. Terutama dalam urusan agama yang secara prioritas, kayak gitu ya. Prioritas yang mana? Sesuatu yang diwajibkan kepada seorang muslim. Sholat, kita harus tahu ilmunya, ya. Harus tahu tata cara sholat, harus tahu tata cara wudhu, begitu ya. Harus tahu tata cara tentang toharoh. Ini semuanya harus tahu, begitu. Kenapa? Kalau dia misalnya Anda wajib melaksanakan sholat, tapi nggak tahu tata cara wudhunya, tidak tahu tata cara toharoh, maka tidak sah sholat tersebut. Maka dia wajib di sini belajar, ya. Maka sesuatu yang ia wajibkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan atasnya, maka dia harus mengetahui, ya, tentang perkara-perkara tersebut, begitu. Maka kalau tidak tahu maka tanya, begitu. Tetapi kalau urusan-urusan yang lebih spesifik, gitu ya, dalam pengambilan ijtihad dalam ini adalah ranahnya para ulama, begitu. Artinya sesuatu yang wajib di antara kita, gitu ya, pada hakikatnya tentang masalah halal dan haram, gitu ya, itu wajib kita ketahui juga. Artinya maka sempatkanlah kita untuk mempelajarinya, gitu ya. Walaupun misalnya seminggu sekali, gitu ya. Jangan kemudian kenapa? Karena dalam syariat nggak bisa kita setengah-setengah, gitu ya. Artinya pilih-pilih nggak bisa. Semuanya harus diambil. Kemudian gimana kalau nggak ada waktunya? Cari waktunya untuk mempelajarinya, begitu ya. Untuk mempelajarinya. Karena ini adalah wajib, ya. Wajib. Artinya kalau wajib kita tinggalkan, dosa nggak? Ya dosa. Ya. Kita misalnya nggak bisa baca Al-Quran. Baca Al-Quran wajib. Kenapa? Karena dibaca di dalam sholat. Nggak bisa, maka belajar. Gitu ya. Maka kalau misalnya dia hanya diam saja, kemudian istilahnya bahasa sekarang tawaduk dengan apa bacanya, kalau bacaan saya masih terbata-bata, udahlah begini aja. Nggak bisa, harus dia lebih baik dalam bacaannya. Begitu ya. Artinya insya Allah tidak ada mengganggu aktivitas kita, ya. Maka kita sempatkan, mungkin sekarang fasilitas banyak, gitu ya, fasilitas banyak di media sosial, bahkan sekarang banyak dari kalangan kita, gitu ya, mencari di Sheikh Google, begitu, tinggal klik kemudian muncul, ya. Artinya walaupun kita misalnya tidak sempat ada guru, ya minimal sesuatu yang sudah ada hukumnya kita baca, gitu. Kalau misalnya ragu-ragu boleh kita bertanya, gitu, kepada guru. Walaupun memang kalau belajar harus ada sanad ke gurunya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kepada Ustadz Rosid yang telah memberikan materi dan juga menjawab semua pertanyaan. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke jam 15:11. Mungkin kajian kita dicukupkan dulu saja untuk saat ini. Ada usul, ini juga ada usul dari Umerna. Saran saya Bibi melaksanakan kajian ini rutin. Nah, sepakat,
lebih saran saya juga YBP mengirimkan voucher internet setiap bulan ke kita semua gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa kita rutinkan Ustaz ke depan. Jazakallah khairan ini untuk ilmunya dan waktunya. Masya Allah sudah berkenan sharing dan menasihati kita semua di sini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ustaz, menjadikan ilmunya semakin bermanfaat dan berkah dan menjadi amal jariah untuk Ustaz ketika kami mengamalkan ilmu yang Ustaz sampaikan. Jazakallah Ustaz. Sekali lagi, ada yang masih disampaikan Ustaz kira-kira? Aku, saya kira. Cukup? Oke, baik. Saya persilakan dan kembalikan kepada Paria atau Pak Ivan untuk memberikan informasi pengumuman atau ada informasi apa, silakan kepada Paria atau Pak Ivan. Pak Ivannya masuk kerja kayaknya, kemudian pembinanya masing-masing. Oke, baik. Kalau begitu, berarti ini dicukupkan saja Pak Ria ya? Ya, silakan ditutup. Ya, baik. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita tutup majlis kita pada siang hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah semuanya, jazakallah Ustaz, jazakallah Pak Ria, Pak Ivan, semuanya pengurus dan binaan Yayasan Banten Barokah. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.